Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur karena boleh berdiskusi bersama dalam diskusi dengan tema etika Kristen dalam dunia pendidikan dalam konteks perkuliahan kami sebagai seorang mahasiswa. Namun sebelum itu, perkenalkan kami mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen semester 2 dari kelas A. Saya sendiri mahasiswa atas nama Nelson Rudolf Christian dan teman saya Sinta Nurniani Palaka. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya Nelson dan juga teman saya Sinta akan berdiskusi kurang lebih ada 15 pertanyaan yang kami diskusi bersama tentang etika Kristen dalam dunia pendidikan dalam konteks kami sebagai seorang mahasiswa. Oke, Kak Sinta, kita sebagai seorang mahasiswa tentu kita berharap untuk bisa kuliah tepat waktu. Nah, kira-kira menurut Kak Sinta, bagaimana caranya agar dapat mengikuti proses perkuliahan dengan baik supaya bisa lulus tepat waktu? Oke, baik Kak Nelson. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa, kita harus fokus kuliah, mengerjakan tugas dengan baik, dan tidak alpa dan tetap aktif dalam perkuliahan. Baik, terima kasih Kak Sinta. Pertanyaan yang berikut, bagaimana caranya atau apa yang dilakukan oleh Kak Sinta agar bisa mendapatkan nilai yang baik dalam proses perkuliahan? Caranya agar bisa mendapatkan nilai yang baik dalam perkuliahan itu, kita sebagai mahasiswa harus menjawab dengan baik dan benar, mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan mengikuti arahan dari dosen. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga yaitu dalam perkuliahan tentu ada waktu-waktu libur. Nah, kira-kira bagaimana cara dari Kak Sinta agar bisa memanfaatkan waktu libur dengan baik? Caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu libur dengan baik, kita sebagai mahasiswa harus membuat jadwal belajar, membaca buku dan materi yang sudah dapatkan dari dosen. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan yang keempat yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sinta adalah sebagai seorang mahasiswa, bagaimana caranya supaya kita bisa aktif dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di kampus atau di dunia pendidikan di bangku perkuliahan? Baik Kak Nelson, dalam mengikuti program-program yang dilakukan di kampus. Oke, berarti caranya adalah kita harus aktif dan mengikuti program-program yang ada di kampus. Nah, pertanyaan yang berikut, harapan kita sebagai seorang mahasiswa menjaga nama baik alma mater atau kampus tercinta di mana kita bisa belajar. Nah, kira-kira cara seperti apa yang Kak Sinta lakukan agar bisa menjaga nama baik kampus? Kita menjaga pergaulan dan kita tidak terlibat dalam aksi-aksi radikalisme. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesediaan Kak Sinta untuk menjawab kurang lebih 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Kak Sinta untuk melanjutkan proses diskusi kita pada kesempatan ini. Oke, baik Kak Nelson, saya ingin bertanya kepada Kak Nelson, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dosen dalam proses perkuliahan? Oke, bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik dengan dosen dalam perkuliahan? Yang paling pertama adalah kita harus mengetahui kepada siapa lawan berbicara kita. Kalau kita berbicara kepada dosen, tentu kita harus menghargai, menggunakan kata-kata yang sopan, dan kita juga harus menyadari bahwa kita sebagai mahasiswa dan beliau-beliau adalah dosen-dosen kita. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan dengan sopan dan santun. Itu jawaban saya, Kak. Itu potong aja, Sir. Habis itu langsung ke dosen. Iya, langsung. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan berikut. Baik, terima kasih Kak Nelson. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan fasilitas perkuliahan dengan baik? Baik, bagaimana caranya kita memanfaatkan fasilitas perkuliahan dengan baik? Seandainya kalau kita di kampus, contohnya kita di kampus IAKN, ada perpustakaan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita bisa memanfaatkan perpustakaan dengan baik, dengan contoh kita mengurus kartu perpustakaan agar
kita ketika mengerjakan tugas atau waktu-waktu luang kita bisa pinjam buku di perpus atau bisa menemukan jam-jam belajar kita di sana, sehingga fasilitas atau sarana yang ada bisa menolong kita untuk menimba ilmu dengan baik. Itu jawaban saya, Kak. Oke, baik Kak Nelson. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya agar terhindar dari kebiasaan copy paste dalam mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan? Baik, pertanyaan yang sangat baik. Inilah realita kita sebagai mahasiswa. Terkadang ketika mengerjakan tugas atau diskusi-diskusi di WhatsApp group atau ketika kuliah online, sering kita memanfaatkan Google untuk mencari jawaban dan terkesan kita langsung copy paste, lurus-lurus seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar? Yaitu kita harus punya jam-jam belajar dan kita juga harus mampu interpretasi kalimat atau makna daripada materi yang kita dapatkan. Jadi ketika ada materi yang disampaikan, kita bisa membahasakan dengan bahasa kita sendiri supaya jangan terkesan kita copy paste lurus-lurus dari internet. Seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan berikut, menurut Kak Nelson caranya agar salah salah lagi. Lanjut. Oke, pertanyaan berikut, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi mahasiswa yang memiliki catatan dari setiap materi yang sudah didapatkan? Baik, bagaimana agar kita memiliki catatan? Kalau menurut saya, ketika mengikuti mata kuliah, contohnya mata kuliah layanan bimbingan dan konseling, ketika dosen tercinta kita menyampaikan materi, maka kita harus mencatat poin-poin penting sehingga ketika kita pulang kita masih bisa pakai untuk belajar karena ada catatan yang kita punya. Jadi kita harus fokus mengikuti kuliah agar poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen itu kita catat dalam buku agenda atau notebook yang kita bawa, seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya. Yang berikut, pertanyaan berikut, bagaimana caranya agar kita bisa jujur dalam mengerjakan soal ujian UTS atau UAS dengan jujur dan bertanggung jawab? Baik, bagaimana supaya kita bisa jujur dalam mengerjakan soal UAS, UTS dengan jujur dan bertanggung jawab? Menurut saya, ketika kita sudah mengetahui atau sudah mendapat informasi dari dosen bahwa kita akan ujian, maka kita harus belajar, kita harus mempersiapkan diri dengan baik agar ketika ujian kita tidak nyontek atau kita tidak bertanya kepada teman kita, tapi kita bisa mengerjakan dengan jujur dan mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah dapatkan dengan mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih, itu jawaban saya. Yang berikut, bagaimana caranya agar kita jujur dalam meminta uang kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan perkuliahan? Baik, kita harus jujur dalam meminta uang kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Misalnya dosen meminta kita untuk membeli buku ini, maka ketika kita minta uang kita harus jujur bahwa bukunya harganya sekian. Jangan kita salah mempergunakan kesempatan yang ada. Contoh, harga buku adalah 50.000, kita minta kepada orang tua 100.000. Bagi saya itu sesuatu yang salah. Untuk itu kita harus jujur dalam menyampaikan informasi kepada orang tua tentang kebutuhan perkuliahan kita. Oke, pertanyaan yang berikut, bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan setiap sarana yang diberikan orang tua dalam proses perkuliahan dengan baik? Baik, kita sebagai seorang mahasiswa dan status kita sebagai seorang anak, tentu orang tua mengharapkan sesuatu yang terbaik kepada kita dengan mendukung kita lihat fasilitas-fasilitas ataupun sarana-sarana untuk mendukung proses perkuliahan kita. Contoh, orang tua membelikan kepada kita laptop untuk kita bisa pakai untuk mengerjakan tugas, maka laptop yang diberikan kita harus manfaatkan dengan baik. Bukan kita pakai untuk nonton film Korea berseri-seri lalu laptop tersebut tidak digunakan untuk proses belajar, ataupun orang tua memberikan kepada kita kendaraan motor untuk kita pakai untuk transportasi ke kampus, tapi kita pakai hanya untuk healing, jalan-jalan dan lain-lain. Untuk itu, mari kita memanfaatkan sarana prasarana dengan baik dan benar, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan berikut, menurut kalian situasi seperti apa yang memungkinkan kita bisa izin dalam proses perkuliahan? Baik, kita sebagai seorang mahasiswa, kapankah kita harus izin? Kalau menurut saya, ketika kita sakit ataupun dalam kondisi berduka, maka kita bisa izin. Jangan sampai kita karena nonton bola sampai larut malam sehingga mengantuk, lalu alasan di dosen, Pak saya izin karena saya sakit, sementara yang situasi yang sebenarnya terjadi adalah karena mengantuk karena nonton bola atau karena jalan-jalan dengan bestie dengan teman-teman lalu kecapean lalu tidak pergi ke kampus. Seperti itu. Jadi
ketika kita izin harus dengan alasan yang tepat dan tidak mengada-ada situasi tersebut. Terima kasih Kak. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi mahasiswa yang tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak mendukung proses perkuliahan? Baik, bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak mendukung proses perkuliahan? Kalau menurut saya, kita harus mencari teman kuliah yang baik yang mendukung proses belajar kita, dan juga kita tidak terpengaruh, dan kita harus punya komitmen yang teguh, kita harus punya motivasi yang benar sehingga kita tidak terpengaruh dalam lingkungan-lingkungan. Contoh, mungkin kalau teman-teman kita malas belajar, bisa saja kita juga menjadi orang yang malas belajar. Jadi kita harus punya pendirian tepat bahwa saya mau fokus kuliah. Untuk itu saya cari teman-teman yang menolong saya untuk tetap fokus kuliah, seperti itu Kak. Baik, yang terakhir, bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku perkuliahan di lingkungan masyarakat? Baik Kak, menurut saya contohnya kita sebagai mahasiswa BK, maka apa yang kita dapatkan yang telah menolong kita untuk menjadi seorang guru BK yang baik, kita bisa terapkan di lingkungan masyarakat dengan menjadi konselor yang baik. Jangan kita sudah diperlengkapi menjadi seorang guru BK, tapi ketika kita di masyarakat kita tidak berdampak, sehingga terkesan ilmu yang kita dapatkan mubazir. Untuk itu, kalau kita sudah diperlengkapi oleh Bapak Ibu dosen di kampus misalnya mendapat ilmu pengetahuan, maka ketika di lingkungan masyarakat kita mengaplikasikan itu. Oke, baik Kakak, terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih sama-sama juga Kakak Sinta karena sudah memandu diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita dialog. Demikianlah diskusi saya bersama teman saya Nona Sinta. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kita dalam hal beretika dalam bangku perkuliahan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari kami, tapi harapan kami apa yang kami sampaikan boleh berdampak bagi kita semua. Akhir kata, saya Nelson Christian, Sinta Nurniani Palaka, mengucapkan limpah terima kasih dan Salam. salam.